Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Saya ke Bang Kodari dulu deh. Bang Kodari, ini kan dalam pemilihan menteri ini mungkin sangat tepat begitu ya. Pemilihan Pak Erick Thohir hingga akhirnya dicemplungkan begitu menjadi Menteri BUMN. Kalau seandainya dia di kementerian yang lain, apa mungkin melakukan hal yang sama nggak sih, Bang? Harus spesifik ya. Kalau ditaruh Kementerian Agama, saya kira agak lama proses adaptasinya. Ya, tapi begini, memang kalau kita bicara BUMN, saya kira ujung-ujungnya ada dua aspek ya. Pertama itu bagaimana pelayanan publik ya. Jadi ini yang dilematis dari BUMN biasanya, karena mereka punya yang namanya public service ya obligation, PSO begitu. Nah, antara kewajiban publik ini dengan harus profit atau untung ini tidak selalu mudah untuk dipertemukan. Misalnya PLN, PSO-nya itu luar biasa. Nah, dia kalau mau untung dengan cepat, dengan seketika sebetulnya gampang. Kalau saya jadi dirut, saya ketok palu saja hari ini, harga listrik naik gitu. Pasti saya bisa untung kan? Untung itu kan sederhana. Pemasukan dengan pengeluaran lebih besar, pemasukan kan begitu. Atau saya jadi dirutnya kereta api, ya saya ketok palu aja, harga tiket naik. Tapi kan pasti rakyat menjerit. Ya kan, para komuter akan menjerit. Kemudian kalau PLN satu republik ini menjerit begitu. Jadi beberapa BUMN itu memang harus merekonsiliasi antara kewajiban publiknya dengan harus untung. Tapi sederhana lah, katakan begini, dia kalaupun tidak untung minimal rugi. Tapi hemat saya, sebisa mungkin beberapa umumnya BUMN itu barangkali harus untung, profit dia. Kontribusinya dividen kan. Nah, sekarang kita kan defisit nih. Anggaran ya, antara pengeluaran dengan pemasukan kita ini kurang. Kekurangannya dari mana? Pinjam dari negara asing misalnya begitu, dari negara luar. Itu jadi kontroversi, jadi beban juga. Jadi memang BUMN ini diharapkan punya kontribusi terhadap perekonomian Indonesia dengan cara apa? Menyumbang dividen begitu, menyumbang profit. Nah, yang terjadi selama ini boro-boro nyumbang, yang terjadi malah dia bikin rugi kan begitu. Harus disuntik terus. Ya kayak kasus Jiwasraya kan problemnya di situ. Harusnya Jiwasraya itu bisa memberikan profit, untung. Tapi dengan cara seperti sekarang ini dibobol ya oleh orang dalam kerjasama dengan orang luar, maka negara ini jangan-jangan dalam tanda kutip harus nalangin 13 triliun. Nah, Pak Erick ini kan tidak mau negara harus nalangin 13 triliun. Menteri Keuangan juga nggak mau begitu nalangin 13 triliun. Enak aja kira-kira begitu. Cara nalanginnya bagaimana? Cara mengurangi kerugiannya bagaimana? Kinerjanya diperbaiki. Pelan-pelan tahun ini untung, sebagian nyicil. Untung lagi nyicil. Sehingga yang 13 triliun kewajiban itu dan atau perombakan direksi juga memang salah satu cara mungkin yang bisa dilakukan. Saya kira begitu. Memang kalau Pak Jokowi saya lihat indikator dia pertama untuk melihat menteri itu dalam tanda kutip menuju arah yang lebih baik ya keberanian mengganti orang. Dia ada benarnya juga sih. Bagaimana mau melakukan perubahan dengan reason yang kuat begitu ya Bang ya. Dan itu yang pertama-tama kita lihat dilakukan oleh Pak Erick ya. Dia strukturnya dia ubah, eselonnya dia geser. Dari sekian banyak deputi dibikin menjadi 2 wakil saja. Dia masukkan orang baru ya. Yang dia katakanlah percayai Budi Gunadi Sadikin dengan dirutnya Mandiri siapa namanya? Kartiko. Siapa? Kartiko begitu. Itu kan indikasi pertama. Kemudian yang namanya BUMN itu harus fokus kepada core bisnisnya. Jangan lagi macam-macam yang dikerjain. Ternyata kan sekian banyak BUMN itu punya hotel semua. Ya udah, kalau gitu bikin holding hotel sendiri katakanlah begitu. Jadi penataan semacam itu yang menjadi indikasi awal bahwa Pak Erick ini telah melakukan sesuatu, telah berupaya. Nah, hasil yang sesungguhnya belum bisa dikatakan sekarang, ya kan? Ini kan baru ide karena gagasan. Masih panjang ya. Iya, jadi kira-kira bagaimana dalam perjalanannya tiap tahun menteri BUMN yang kinerjanya bagus, yang profit, yang bisa kasih dividen itu jumlahnya bertambah dari 12 dari sekian menjadi sekian puluh dan sekian ratus. Baik, saya terakhir buat untuk Bang Ferdi, harapan Anda mungkin untuk BUMN kita. Harapan saya Pak Erick harus tetap mengkawal perusahaan-perusahaan BUMN yang mencapai 142 dan diharapkan ke depan lebih memberi profit ya. Karena selain memberi profit juga
menjalankan DMO, PSO, Public PSO. Service Obligation. Nah, dua-dua itu harus diberi keseimbangan dan diharapkan bukan hanya Makanya saya soal itu mungkin nggak sepakat dengan beliau. Nggak bisa TVRI itu ditutup karena ada public service obligation-nya. Iya. Sama dengan Balai Pustaka harus melakukan literasi. iya. Kalau TVRI memberikan karena informasi. pertimbangan saya begini. Jadi kalau TVRI diberikan injeksi modal terus-menerus, sementara dunia sekarang dunia pertelevisian sudah berubah banyak. Oh. Banyak persaingan begitu ya. Televisi swasta sudah berubah banyak. Lalu model bisnis TVRI masih seperti itu. Lalu Iya. YouTube sudah Berarti berkembang butuh perubahan di begitu dalamnya jauh. seperti itu ya. Atau mungkin bukan Kalau tidak dilikuidasi, Iya. harus butuh perubahan yang besar. Diubah Reformasi, regulasinya, harus dia tidak diubah harus profit regulasi. gitu. Sama dengan Bulog misalnya. Menurut saya Bulog itu dikembalikan saja fungsinya sebagai ya buffer gitu ya, Buffer, ya. untuk mengendalikan harga Baik, gitu. Jangan dibebani dengan untung. Nggak Baik, bisa itu. Baik. Untung tapi juga harus bisa mengendalikan Ya. harga. Baik, Ya. kita harapkan memang untuk BUMN kita memberikan profit, kemudian juga BUMN yang mungkin belum Melayani begitu masyarakat. produktif akan lebih produktif lagi, dan yang sudah produktif ini akan memberikan kontribusinya lagi terhadap negara begitu ya. Terima kasih Bang Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer, kemudian juga Bang Ferdi Hasiman, pengamat BUMN sudah hadir di Newsroom, dan kita akan lanjutkan dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Newsroom.